ada di alun-alunnya, ini alun-alunnya ini Kasepuhannya ya Zik sini. Kita bersama kameramen yaitu saudara Rizik ya, saudara sebagai kameramen, dan ini Putri sama ini siapa Ira namanya? Oh, Riani ya. Oke. Nanti kita bakal masuk, kita bakal review-review dalam. Oke, cekidot. Keraton ini dibangun pada tahun 1430 Masehi dengan nama Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati ini didirikan oleh salah satu putra Pajajaran yang bernama Pangeran Wolang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi sekaligus kakak dari Raden yang lebih dikenal dengan Kian Santang. Pada tahun 1479, Keraton Pakungwati diserahkan kepada keponakannya yang bergelar dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Di masa Sunan Gunung Jati, Keraton Pakungwati mencapai ke puncak kejayaan hingga pada masa generasi kelima, Keraton Pakungwati terpecah menjadi dua keraton. Keraton Pakungwati ini beralih nama menjadi Keraton Kasepuhan karena berdirinya satu keraton baru, yaitu Keraton Kanoman. Kanoman yang artinya dalam bahasa Jawa ialah anom yang muda, dan kasepuhan itu artinya sepuh. Dari Gubernur Jenderal Inggris, dari Inggris guys, gila keren. Tahunnya itu 1812 Masehi guys. Siti Inggil, Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi. Tanah tinggi yang dulu dijadikan podium tempat duduk raja. Pada masa Caesar sudah dulu. Oke, gini kayak gini ya. Oke, di sini kita akan memasuki kompleks Siti Inggil. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat beberapa bangunan, di antaranya ialah bangunan Mande Semartinandu. Mande Semartinandu ialah tempat duduk para penasehat raja. Cara duduknya bersila menundukkan kepala, simbol untuk menghormati raja yang duduk di Mande Malang Semira. Terdapat pula Mande Pengiring, yaitu tempat pejabat pengiring sultan dan para hakim jaksa apabila ada persidangan pengadilan. Tidak hanya itu, ada juga batu lingga dan yoni. Lingga itu yang berdiri disimbolkan sebagai alat kelamin laki-laki, dan yoni yang duduk disimbolkan sebagai alat kelamin perempuan. Pendopo Pengada, yang dahulu fungsinya sebagai tempat tugas 5 aparatur keraton yang apabila tamu akan menghadap kesultanan, memberikan laporan dan ditanyakan kepentingannya terlebih dahulu sebelum diantarkan masuk kedua gerbang. Gerbang yang pertama, gerbang atau pintu regol. Regol ialah pintu atau gerbang yang beratapkan genteng. Pintunya dikenal dengan pintu geledegan karena terbuat dari teralis kayu yang apabila dibuka seolah-olah bergetar dan berbunyi seperti guntur. Di dalamnya terdapat museum dan juga musola yang sampai saat ini masih dibuka untuk umum.
Lanjut kita masuk ke gerbang kedua. Di dalamnya terdapat taman yang merupakan salah satu taman bundaran Dewan Daru, yang di tengahnya terdapat dua patung macan putih yang merupakan simbol bahwa Cirebon ini adalah penerus kerajaan Pajajaran, karena Cirebon ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Di samping kanan kiri patung macan terdapat dua meriam. Meriam ini adalah simbol pemberian dari kerajaan Galuh-Pakuan, di mana rajanya itu pada masa berjaya bernama Prabu Kabunangka. Di tengahnya terdapat meja dan kursi dari batu yang dibawa langsung dari Kalingga, Gujarat, India. Pendopo Sri Manganti. Sri yang dalam bahasa Jawa berarti raja dan Manganti itu menunggu. Jadi tempat ini dijadikan tempat untuk diizinkan masuk atau tidaknya ke istana oleh raja. Di depannya terdapat gapura dengan ornamen batik Megamendung. Kinem Pangrawit. Kinem yaitu ruangan dan Pangrawit yaitu kecil. Ruangan kecil ini dahulunya difungsikan sebagai tempat penerimaan tamu-tamu sultan. Di dalamnya terdapat bingkai foto. Foto tersebut ialah foto Sultan Arif bersama dengan permaisurinya. Beliau meninggal tahun 2020 pada usia 55 tahun. Pintu Hoek Bacem. Hoek yang dalam bahasa Belanda yaitu setengah lingkaran, dan bacem pintu yang direndam. Kinem Arum, tempat keluarga bertemu dengan sultan. Dalem Arum, yang fungsinya sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya turun-temurun hingga sekarang. Pendopo Jinem. Pendopo ini berdiri pada tahun 1588 Masehi oleh Sultan pertama yang bernama Sultan Badreddin. Pendoponya masih dipakai sampai saat ini. Keputren. Keputren merupakan tempat tinggalnya sultan. Bangunan Witana atau Awit-Awitana, atau pertama kali ada bangunan. Yang mendirikannya ialah Pangeran Walangsungsang.
Usianya sudah sekitar 654 tahun. Batu-batu tersebut berasal dari pantai selatan. Di sampingnya terdapat sumur yang sampai saat ini masih banyak orang mengambil airnya untuk mandi. Sumur Kejayaan. Sumur Bandung atau Agung disebut Sumur Bandung karena diameternya lebih besar dibandingkan dengan sumur-sumur yang lain. Sumur Pengantin. Bagi yang percaya, sumur ini bisa untuk orang-orang yang belum mendapatkan jodoh atau pekerjaan agar bisa mendapatkannya. Bisa mirror. Bangunan ini dahulunya difungsikan sebagai rumah untuk para prajurit. Gigi. Ini. Situ. Gimana?